Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Hyundai Grand Avega. Bedanya dari Hyundai Avega yang biasa, Grand Avega ini hatchback, jadi tidak panjang, dia pendek. Dan seperti inilah kondisi awalnya, banyak sekali kerak-kerak dan tumbuhnya jamur pada seluruh bagian bodi mobil. Dan jamur ini tebal sekali, terlihat di kaca benar-benar tebal, dan keraknya pun juga banyak sekali. Dan juga bodinya dipenuhi oleh baret halus dan cat yang sudah kondisinya kurang baik, banyak yang pecah dan juga baretannya agak dalam. Kemudian dibawa ke workshop kami untuk dikinclongkan lagi. Dan nanti pada bagian yang catnya sudah rusak, nanti juga akan kita repaint lagi, kita cat ulang di beberapa bagian agar hasilnya lebih bagus lagi. Terlihat di bawah kap mesin juga kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak yang sudah lama tidak pernah dibersihkan. Untuk mobil ini didapatkan oleh pemiliknya baru saja, jadi seperti inilah kondisinya. Kemudian dibawa ke workshop kami untuk di salon total. Yang pertama langsung saja kita bongkar dulu interiornya, kita lepas joknya, kita lepas karpet dasarnya, kemudian kita turunkan semua trim-trimnya. Dan nanti akan kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih. Terlihat banyak sekali kotoran dan noda sisa makanan yang tumpah di bawah jok atau di bawah karpet dasar. Kemudian ini adalah filternya, filternya juga sangat kotor dan nanti akan kita ganti dengan yang baru. Kotoran-kotoran yang ada di kabin mobil ini jika dibiarkan terus-menerus, dia dapat mengundang serangga dan juga menimbulkan karat pada lantai dasar mobil. Jadi harus kita rutin untuk membersihkan bagian interior mobil kita jaga agar tidak mengundang serangga dan sebagainya. Kemudian setelah kita lepas joknya, kita lepas trim-trimnya dan juga kita bongkar karpet dasarnya. Untuk pembongkaran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan juga teliti agar tidak ada klip-klip atau kancing yang terlewat dan juga patah, jadi harus kita lepas dengan hati-hati. Untuk pelapasannya pun kita juga menggunakan alat khusus untuk membuka trim-trim plastik, jadi agar lebih aman dan juga tidak menyebabkan kerusakan. Terlihat kotor sekali di bawah lantai dasarnya, banyak sekali sisa-sisa makanan dan juga kotoran. Kemudian next, ini adalah bagian repaint. Jadi seperti inilah kondisinya, kita repaint kembali, kita tutupi, kita dempul untuk bagian yang sudah berlubang. Untuk pengecatan ini kita lakukan di sebelah workshop kami, jadi bengkel rekanan kami, yang hasilnya pun juga sangat bagus. Untuk warnanya pada pengecatan ini dapat menyesuaikan warna sesuai dengan bodi aslinya, jadi racikannya memang benar-benar bagus sehingga hasilnya pun juga bagus. Kemudian next, selagi kita menunggu proses pengecatan pada bodi, kita lanjut ke pembersihan interior. Dan ini adalah kondisi karpet dasarnya kotor sekali. Kemudian kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di dalam serat karpet dasar. Penyemprotan ini kita lakukan secara teliti agar tidak ada yang kelewatan kotorannya. Setelah kita spray menggunakan high pressure cleaner, nanti akan kita sikat, kita sampo, kita sabun agar
karpetnya wangi dan juga bersih. Setelah selesai kita sikat, nanti akan kita jemur di bawah sinar matahari selama seharian agar hasilnya benar-benar kering dan baunya tidak balik lagi. Kemudian next, ini adalah pembersihan jok. Untuk pembersihan jok ini kita menggunakan spon magic dan juga uap panas untuk dapat mengangkat kotoran yang ada di sela-sela atau di permukaan jok. Untuk cairan sendiri kita menggunakan campuran dari all purpose cleaner dari Maguire Detailer agar bersih dan juga dapat menghilangkan kotoran. Kemudian ini adalah pembersihan trim. Untuk pembersihan trimnya pun juga kita menggunakan uap panas dan juga spon magic agar bersih dan kotorannya hilang. Uap panas ini selain dia dapat membersihkan, dia juga dapat mensterilkan trim-trim mobil dari bakteri sehingga hasilnya lebih bersih dan juga sehat. Kemudian ini adalah pembersihan pada konsol tengah, trim konsol tengah. Terlihat kotorannya banyak sekali yang ada di sela-sela, dari sisa-sisa makanan kita uap agar kotorannya hilang. Untuk pembersihan trim ini kita bersihkan bagian luar dan juga dalamnya. Kemudian ini kita dressing. Setelah kita uap, kita dressing agar warnanya kembali cerah dan juga bersih. Kemudian next, ini adalah proses undercarriage detailing. Setelah mobilnya selesai di repaint, kita lanjut ke proses pembersihan kolong dan juga kaki-kaki mobil. Yang pertama kita naikkan ke hidrolis, kemudian kita turunkan semua rodanya dengan urutan yang sama sehingga nanti saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Lihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak pada kolong dan kaki-kaki mobil. Sepertinya sudah lama tidak pernah dibersihkan. Kotoran dan kerak-kerak itu jika dibiarkan dia dapat menimbulkan karat sehingga dapat timbul korosi dan tidak bagus untuk kaki-kaki mobil, tidak aman. Kemudian kita bersihkan. Yang pertama kita spray menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Penyemprotan ini pun harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar kotorannya dapat terjangkau secara menyeluruh di bagian yang sempit, karena banyak sekali bagian yang sempit. Ketelitian merupakan prioritas utama untuk pembersihan ini. Terlihat kotoran pada sela-selanya sampai airnya hitam, jadi kotorannya pun jatuh semua. Kemudian kita ulangi berkali-kali agar hasilnya benar-benar bersih dan maksimal. Sepertinya mobil ini sudah pernah di anti karat, jadi anti karatnya pun juga banyak sekali yang sudah rontok, jadi harus dilakukan, waktunya dilakukan pelapisan anti karat lagi. Dan next, ini adalah proses detailingnya. Jadi kita bersihkan menggunakan
chemical khusus untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Untuk pembersihan ini kita menggunakan sikat dan juga kuas untuk membersihkan kolong yang sempit. Kemudian ini adalah pembersihan pada knalpotnya. Jadi knalpotnya benar-benar mengerak, tertutupi oleh kerak-kerak yang sudah lama tidak pernah dibersihkan, jadi keraknya sampai tebal. Kemudian kita bersihkan sampai kinclong lagi. Kemudian next ini adalah proses velg detailing. Jadi velgnya juga banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal. Kemudian kita bersihkan menggunakan chemical khusus yang aman dan juga dapat membersihkan secara maksimal. Untuk pembersihan ini juga kita menggunakan kuas untuk dapat menjangkau sela-sela pada velg. Dan seperti inilah hasilnya, velgnya kembali kinclong lagi dan bersih seperti baru. Kemudian next ini adalah proses engine detailing. Untuk engine detailing ini kita menggunakan Maguire detailer engine degreaser untuk dapat merontokkan atau menghilangkan kerak-kerak yang ada di ruang mesin. Untuk pembersihan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan juga sangat teliti karena banyak sekali bagian yang sempit pada ruang mesin ini. Kemudian kita spray menggunakan high pressure cleaner bertekanan 50 bar saja agar aman dan juga tetap membersihkan secara maksimal. Kemudian ini adalah proses body detailing. Jadi pada seluruh bagian sela-sela bodi kita bersihkan dari kerak-kerak yang menempel. Setelah selesai kita body detailing, undercarriage dan juga pembersihan mesin, sekarang kita pasang rodanya seperti semula. Dan next ini adalah kondisi plafonnya. Plafonnya juga banyak sekali kotoran dan juga bercak-bercak. Nanti akan kita bersihkan menggunakan tornador. Pembersihan plafon ini kita menggunakan tornador agar dapat membersihkan secara maksimal dan juga aman untuk serat-serat plafon, jadi tidak akan merusak serat plafon. Kemudian next ini adalah pembersihan lantai dasar. Lantai dasar yang kotor ini kita bersihkan menggunakan vakum dan juga sampo agar wangi dan juga bersih secara maksimal. Pembersihan lantai dasar ini pun juga harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena banyak sekali kabel dan juga sensor yang ada di lantai dasar. Kotoran yang ada di lantai dasar ini jika dibiarkan dia dapat menimbulkan karat dan juga mengundang serangga untuk tinggal di bawah karpet dasar, sehingga harus kita jaga kebersihannya. Next, setelah selesai kita bersihkan interiornya, kemudian kita pasang sekarang
trim-trim dan juga karpet dasarnya. Untuk pemasangannya pun juga harus dengan hati-hati dan juga teliti, kemudian kita rapikan seperti semula. Next, ini adalah pemasangan jok. Jok yang sudah kita bersihkan juga kita pasang dengan benar. Lanjut, ini adalah proses 3-step polishing. Yang pertama, step pertama yaitu compounding. Untuk proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, baret halus dan juga surmark pada cat bodi mobil. Selain dapat menghilangkan beberapa hal tadi, compounding ini juga dapat memunculkan warna asli pada cat bodi mobil sehingga warnanya akan kembali menjadi cerah dan tidak menguning lagi. Proses compounding ini kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi harus kita poles hingga benar-benar matang dan juga sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Kemudian ini adalah stiker pada bagian depan, jadi kita bersihkan juga, kita lepas. Terlihat nodanya pada cat justru menguning, jadi penggunaan skotlet yang kualitasnya kurang bagus ini dapat merusak cat jika digunakan terlalu lama karena terkena panas dan juga hujan. Jadi lemnya dapat merusak clear lapisan cat. Kemudian ini adalah proses poles headlamp, jadi headlampnya kita poles agar bening dan juga kinclong lagi. Lanjut, ini adalah proses pemolesan kaca. Jadi kaca yang tadinya dipenuhi oleh jamur yang benar-benar tebal, mungkin kita sudah seperti panen jamur di kacanya, jadi kacanya, jamur pada kaca benar-benar tebal, jadi kita hilangkan, kita poles secara berulang kali agar kacanya bening lagi dan jernih sehingga tidak mengganggu pandangan kita. Kemudian next, ini adalah step kedua yaitu polishing. Untuk proses polishing ini adalah tahap penyempurnaan dari polesan sebelumnya yaitu compounding tadi. Jadi hasilnya akan lebih menghaluskan lagi dan juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Proses polishing ini bertujuan untuk menghilangkan cacat minor atau baret halus yang masih tersisa akibat sisa compounding tadi. Jadi hasilnya akan lebih halus dan juga kinclong. Ini mau diapakan, Mas? Mau saya cuci, Mas. Ini finishing terakhir, Mas. Oh iya. Next, setelah selesai kita 3-step polishing, sekarang kita decontamination. Proses decontamination ini kita cuci seluruh bagian bodi mobilnya, mesinnya juga. Setelah kita detailing tadi, kita cuci untuk menghilangkan kotoran, debu atau residu akibat sisa proses pemolesan tadi. Selain kita dapat membersihkannya, selain membersihkan residu, kita juga dapat mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum setelah proses decontamination ini. Panas. Iya. Next,
Setelah selesai kita cuci, kita keringkan sekarang bodinya menggunakan microfiber towel yang halus dan juga lembut untuk dapat menyerap air secara maksimal dan juga dapat mengeringkan dan meminimalisir timbulnya baret halus lagi pada cat bodi mobil. Kemudian kita keringkan juga mesinnya. Next, setelah kita keringkan, lanjut kita ke proses glass detailing. Glass detailing ini bertujuan untuk memberikan proteksi pada kaca mobil agar mendapatkan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga saat hujan dan juga saat malam hari bersih dan juga bening, sehingga dapat meningkatkan visibilitas saat kita berkendara. Kemudian next, ini adalah proses step ketiga, yaitu protection. Untuk protection bodinya kita menggunakan SIPR dari nano ceramic untuk dapat memberikan proteksi dan juga memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Untuk proteksi ini dia dapat efek hidrofobik juga, jadi efek daun talas, sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Proteksi ini dia dapat bertahan 6-8 bulan. What we do here is go back. Kemudian ini setelah melewati proses yang sangat panjang tadi, 3 hari pengerjaan, dan seperti inilah hasil finishnya. Mesin dan seluruh bagian bodi mobil interiornya kembali bersih dan juga kinclong, nyaman untuk dikendarai. Terima kasih banyak kepada pemilik Hyundai Avega ini yang datang jauh-jauh dari Nganjuk
untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye bye.